Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fuji Rahayu Paputungan. Saya mahasiswi semester 3 jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manusia dan lingkungannya, sumber daya alam dan lingkungannya, IPA dan teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar. Jadi langsung saja materi pertama itu manusia dan lingkungannya. Di sini ada pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta manusia juga berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, entah itu positif dan juga negatif. Manusia juga sebagai makhluk hidup memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang hidup di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, iklim, kelembahan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, virus, atau bakteri. Selanjutnya ada materi sumber daya alam dan lingkungannya. Di sini pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan dan berasal dari alam. Sedangkan kamus Cambridge, sumber daya alam merupakan sesuatu seperti galian, hutan, dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang bisa dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam yang ada sekarang ini sangat membantu kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang digunakan manusia adalah hasil dari alam yang dikelola dengan baik. Selain ada sumber daya alam yang terbatas, ada juga sumber daya alam yang tidak terbatas. Sumber daya alam ini bisa dikelola dan dimanfaatkan secara terus-menerus. Lanjut, sekarang pengertian lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semua memerlukan lingkungan. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Di sini ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum atau universal, yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang secara harfiah berarti pengetahuan, namun dalam perkembangan pengertiannya menjadi khusus ilmu pengetahuan alam dan sains. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, melainkan juga merupakan suatu proses penemuan. Selanjutnya ada pengertian teknologi. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Secara umum,
Pengertian teknologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya mengenai materi manusia dan lingkungannya, sumber daya alam dan lingkungannya, IPA dan teknologi. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana,